Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama Ibu. Walaupun gak ketemu, hanya dengar suaranya. Hari ini kita akan membahas materi usaha dan energi. Sebenarnya kalian sendiri udah belajar banyak tentang usaha dan energi. Tapi di sini Ibu mau ngejelasin beberapa hal pentingnya saja. Oke, lanjut saja. Usaha dan energi. Sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu mau mengingatkan tentang ada beberapa materi yang pernah kalian pelajari. Nah, materi-materi itu intinya untuk menganalisis pergerakan suatu benda. Nah, yang pertama itu ada materi kinematika. Nah, di fisika awal-awal untuk menganalisis pergerakan benda itu ya dengan melihat ya kecepatannya, posisinya, percepatan, waktu, sama percepatan, waktu, sama posisi ya segitu. Ini masuk ke kinematika. Nah, ternyata analisis tersebut kurang dapat menjelaskan bagaimana sih pergerakan benda. Nah, majulah ke gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ya, analisis gaya-gayanya, mengapa suatu benda itu dapat bergerak. Dilihatlah gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, ternyata dan gaya-gaya ini ya dicetuskan pertama oleh Newton. Newton mengeluarkan hukum-hukumnya, ada 3 hukum, pernah Ibu jelaskan. Nah, ternyata hukum Newton itu hanya dapat menjelaskan benda-benda dengan ukuran yang besar. Tidak dapat menjelaskan pergerakan benda untuk benda yang ukurannya kecil seperti partikel dan atom yang kayak gitu. Nah, hukum Newton itu tidak dapat menjelaskan dengan baik lah. Sehingga dibutuhkan suatu konsep lagi untuk menjelaskan pergerakan benda tersebut. Muncullah konsep usaha dan energi. Jadi untuk kali ini analisis pergerakan bendanya dilihat dari usaha dan energinya. Oke, itulah kenapa kita sekarang belajar tentang usaha dan energi, karena untuk menganalisis pergerakan dari suatu benda itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini sedikit penjelasan terkait usaha dan energi. Kalau energi, secara gampangnya, energi itu kekuatan yang dimiliki suatu objek untuk melakukan sesuatu. Oke, kekuatannya ya. Nah, kalau usaha, itu jumlah energi yang ditransfer untuk melakukan sesuatu. Nah, apakah energi dan usaha ada hubungannya? Jelas sangat ada hubungannya. Tapi di sini mau ngejelasin tentang usaha terlebih dahulu. Nanti energi akan dijelaskan di part kedua. Oke, di sini usaha, kalau kalian belum begitu mengerti dengan penjelasan yang sebelumnya, Ibu lebih persimpel lagi. Kalau usaha itu adalah berapa banyaknya gaya yang diberikan untuk membuat satu benda berpindah posisi. Bisa dilihat di sini ada seorang bapak-bapak sepertinya orang luar negeri. Dia mengangkat barbel dari posisi di bawah menuju posisi di atas. Dia akan memberikan gaya angkat terhadap barbel sehingga barbel itu berpindah posisi. Nah, bapak ini karena memindahkan barbel, bapak ini melakukan sebuah usaha. Oke, kita lihat bapak lain di negara lain sedang memotong rumput. Dia mendorong pemotong rumput tersebut atau dia memberikan gaya pada pemotong rumput tersebut sehingga pemotong rumput tersebut jadi berpindah. Nah, karena ada perpindahan, jadi bapak ini melakukan sebuah usaha untuk memindahkan pemotong rumput tersebut. Nah,
Dikarenakan usaha itu kaitannya antara gaya dan perpindahan, maka persamaan untuk mencari usaha, work, itu menjadi gaya dikali perpindahannya. Oke, udah ya, ngerti ya? Ini masih kayak materi di SMP. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana jika gaya yang kita kerjakan tidak menghasilkan perpindahan? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Usaha yang kita lakukan bernilai 0. Yap, benar banget. Usaha yang kita lakukan akan bernilai 0 ketika tidak menghasilkan perpindahan. Sama aja kayak di kehidupan nyata. Kalau kita sedang melakukan sesuatu, sedang melakukan gaya lah ya, melakukan sesuatu hal, tapi hal itu tidak ada perubahannya, tidak menghasilkan sesuatu, maka orang-orang itu akan menganggapnya ya kita tidak berusaha. Itulah di fisika. Kalau tidak ada perpindahan, ya berarti usaha kamu ya tidak ada. Seperti itu. Oke? Nah, masuk ke contoh soal. Jadi tentang usaha tidak panjang-panjang penyampaian materinya. Langsung ke contoh soal. Di sini bisa dilihat ada seorang ya agak tua lah, tapi tidak muda. Seorang pria mendorong sebuah lemari dengan gaya 1000 Newton. Lemari tersebut berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh pria tersebut? Nah, ini pria ya diketahui dia melakukan gayanya 1000 Newton dan lemari ini berpindah 2 meter. Kita pindahkan gambarnya menjadi seperti ini. Ini gaya yang diberikan oleh pria dan ini lemarinya. Dia berpindah sejauh 2 meter. Ya udah, kalau kayak gini karena ada F dan S untuk mencari W tinggal dikalikan F kali S perpindahannya. 1000 dikali 2 meter. 1000 Newton dikali 2 meter. Hasilnya jadi 2000 Joule. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita masuk contoh soal yang kedua. Di sini ada beberapa coretan karena ternyata ibu typo. Jangan hiraukan juga angka yang di sini karena itu tidak pas dengan soal yang akan kita bahas. Di sini soalnya, seorang pria mendorong sebuah lemari 20 kg dengan gaya 1000 Newton. Lemari tersebut berpindah sejauh 2 meter. Jika koefisien gesek, nah bedanya di soal kedua ini ada gaya yang lain, yaitu gaya gesek. Jika koefisien gesek antar benda dan lantai sebesar 0,1, berapakah usaha yang dilakukan oleh pria tersebut? Nah, kalau ada gaya gesek, ini diketahuinya emang kurang. Nanti ada berarti lemarinya masanya 20 kg, gayanya 1000 Newton, perpindahannya 2 meter, ini ada mu juga 0,1. Kalau ada gaya gesek, pertama yang harus kalian lakukan itu untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, pada peti. Pada lemari ya ini. Nah, pertama pasti dia punya gaya berat, weight. Beda ya, W sama W yang ini. Kalau ini itu W kecil, ini W besar, ini weight, ini work. Dan pasti dia juga suatu benda itu kalau dia nempel ke lintasan dia punya gaya normal. Di sini ada gaya dorong yang dilakukan oleh pria dan karena ada dan permukaannya itu tidak lembut, jadi pasti ada gaya gesek. Gaya geseknya berlawanan arah dengan pergerakan benda. Nah, untuk step yang kedua, kalian cari gaya normal dan gaya geseknya. Untuk mencari gaya normal, dikarenakan ini lintasan yang lurus, tidak miring, maka lihat di sini gaya normal
itu akan sama dengan gaya beratnya. Kenapa? Anggaplah ini kita beri sumbu Y. Di sumbu Y itu ada dua gaya, ada gaya normal dan gaya berat. Walaupun ada gaya, benda ini tidak bergerak terus ke atas atau bergerak terus ke bawah. Dia diam di sini untuk sumbu Y-nya. Maka pastilah kedua gaya ini itu sama jumlahnya karena akan menghasilkan sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F di arah Y itu bakal sama dengan 0. Jadi gaya-gaya yang bekerjanya pasti sama. N sama W-nya sama. Jadi N sama dengan gaya beratnya untuk di lintasan lurus. N kita jabarkan, W itu sama dengan massa dikali gravitasi, massanya 20 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka dihasilkan gaya normalnya 200 Newton. Oke, kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek itu rumusnya mu dikali gaya normal. Tadi mu-nya 0,1 dikali gaya normalnya kita sudah dapatkan, yaitu 200 Newton. Maka gaya geseknya yakni 20 Newton. Nah, di sini Ibu agak sedikit typo, tapi Ibu udah benerin sedikit. Step yang ketiga itu cari resultan gaya dan usahanya. Pertama, cari resultan gaya, sebelah sini. Cari resultan gaya. Gaya yang mana? Gaya X atau Y? Gaya ada di sumbu X. Kenapa? Karena benda ini bergeraknya di arah sumbu X. Nah, di arah sumbu X itu ada F dan F gas. Jadi sigma F sama dengan F dikurangi F gas. Lah kok F gasnya minus? Karena berlawanan arah dengan pergerakan benda. Tadi F-nya 1000 dikurangi F gasnya 20 Newton, maka sigma F-nya sama dengan 980 Newton. Nah, sekarang untuk mencari usaha karena kita sudah mendapatkan F, jadi kita masukin aja W sama dengan F kali S, gaya dikali perpindahan. Sini gayanya 980 dikali perpindahannya 2 meter, jadi hasilnya W sama dengan yakin gitu 1960. Yap. 1960, benar. Oke, sudah ya mengerti untuk contoh soal yang kedua. Ini untuk contoh soal yang ada gaya geseknya. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di sini boleh dilihat guys. Ada Radit ya, Radit Tiadika sedang mendorong sebuah peti yang memiliki massa 20 kg. Diketahui massanya 20 kg. Pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika gaya yang dilakukan yakni 20 gaya 200 Newton dan dapat memindahkan peti sejauh 5 meter, gayanya tadi 200 Newton, ini udah Ibu benerin. Memindahkan peti sejauh 5 meter, maka perpindahannya itu 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Radit? Ditanyakan W. Sedangkan kemiringannya itu tetanya 37 derajat. Nah, di sini hal yang pertama kalau kayak gini pasti gambarkan gaya-gayanya. Nah, untuk soal-soal kayak gini sebenarnya ada beberapa cara, ada 2 cara, bisa dilihat dari usahanya, bisa dilihat dari energinya. Nah, di sini Ibu mau ngeliatin dari usahanya dulu. Pertama kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Otomatis di sini ada gaya normal, ada gaya tadi didorong oleh Radit, ada gaya berat karena benda ini memiliki massa dan dia ada di bumi, maka dia ada gaya berat karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, tapi di sini karena ini bidang miring, jadi ini sudah pasti kita proyeksikan dulu ada. Maka di sini ada gaya beratnya, jadi di sini ada W cos theta, di sini ada W sin theta. Penjelasannya sudah Ibu jelaskan waktu belajar dinamika, jadi kita skip. Terima saja ini W cos, ini W sin. Nah,
Kalau udah digambarkan kayak gini, jelas mana aja gaya-gaya yang bekerja. Benda ini, kalau ya, Ibu kasih deh. Kasih ini itu sumbu, ini sumbu X, sini arah yang ini, dan ini sumbu Y, sumbu Y. Nah, maka lihat gaya-gaya yang maka benda itu secara kalau kita lihat dia bergeraknya di arah sumbu X. Oleh karena itu kita lihatlah gaya-gaya apa aja yang bekerja di sumbu X. Sebelum itu, pertama kita cari dulu besar berat dari benda tersebut. Ya, berat benda massa dikali gravitasi 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat ya sama dengan 200 Newton. Nah, dan cari juga W sin theta. Lah, kenapa W sin theta? Karena W sin theta itu ada di sumbu X. Ini bakal penting. Jadi cari dulu W sin theta-nya sekian. 120 Newton. Nah, udah itu cari resultan gaya. Nah, resultan gaya yang mana? Resultan gaya arah sumbu X. Kenapa arah sumbu X? Karena bendanya bergerak di arah sumbu X. Sigma F, X sama dengan F dikurangi W sin. Lah, Bu, kenapa F-nya dikurangi W sin? Karena benda ini bakal bergerak ke atas. Oke? Bakal bergerak ke atas. Ingat, gaya itu yang positif, yang searah dengan pergerakan benda. Yang negatif itu yang berlawanan arah dengan pergerakan benda. F ini searah dengan pergerakan benda. W sin theta ini beda. Oke? Jadi, F dikurangi W sin theta. F-nya 200 Newton dikurangi 120 W sin theta-nya. Kita udah nyari. Jadi sama dengan 80 Newton. Kalau udah dapet sigma F-nya baru kita masukkan W-nya 80 Newton dikali 5 meter. 5 meter apanya? 5 meter itu memindahkan peti sejauh 5 meter. Jadi W-nya sama dengan 400 Joule. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Oke. So, ini banyak banget yang nanya. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini lebih ke matematis, bukan matematis sih, lebih ya tinggal kita cari angkanya. Contoh soal yang keempat, sebuah mobil derek, bayangin aja ya. Sebuah mobil derek menarik sebuah mobil sedan yang memiliki massa 1000 kg. Massa mobil sedan 1000 kg. Sejauh 100 meter. Dia dibawanya S-nya sejauh 100 meter. Selama 10 detik. T-nya 10 second. Jika kecepatan awal sistem tersebut yakni 10 meter per sekon. Nah, kecepatan awalnya 10 meter per sekon kuadrat. Dan kecepatan akhirnya 50 meter per sekon, maka berapakah usaha yang dilakukan mobil derek tersebut? Ditanyakan W. Nah, kalau ada soal kayak gini, ada kecepatan awal, kecepatan akhir, ada waktu, nah kita itu cari dulu berapa sih percepatannya. Nah, percepatan bisa dicari dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. Kecepatan akhirnya 50 dikurangi kecepatan awal 10 meter per sekon dibagi ini 10 sekon. Jadi hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan percepatannya, maka kita dapat mencari gaya yang diberikan oleh mobil derek kepada mobil sedan. Nah, gaya itu gaya F sama dengan M kali A. Tadi massa mobil sedannya 1000 kg dan percepatan mobil sedannya 4 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya yang diberikan mobil derek yakni 4000 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan gaya, barulah kita dapat
mencari berapa sih usahanya. Usahanya dapat kita cari dari ya W sama dengan F dikali S. Tadi gayanya 4000 Newton, S-nya 100 meter, maka gayanya itu jadi 4 kali 10 pangkat 5 Joule atau 400.000 Joule. Di sini Ibu mager nulis 0, jadi Ibu pakai pangkat aja. Oke, itu contoh soal terakhir di usaha. Selanjutnya kalian akan melihat tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan tugas tersebut, dia dicatat aja, nanti difoto dan dimasukkan ke Google Classroom. Nanti Ibu kasih tempatnya lah. Oke, ini tugasnya ada 5 nomor, silahkan catat terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa, sangat-sangat bisa, dan dianjurkan untuk menonton video Ibu lagi. Karena soal-soalnya agak mirip kok sama yang udah Ibu jelasin, kecuali yang ini nih, mana ya? Ini nih, Menantali. Ya, ini mah banyak lah, di buku-buku di UKBM juga ada. Oke? Silakan capture, udah, bye. Selesai? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di part kedua.